Shalom. Jemaat, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepadanya dalam ibadah ini dengan berlandaskan firman Tuhan dari Wahyu 4 ayat yang ke-8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami saat ini menaikkan pujian. Suci, 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 Allah yang pengasih, Allah Tritunggal, Maha Mulia. Suci, 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 segenap umat-Mu memberi pujian kepada Tuhannya. Semua malaikat sujud menyembahnya. Allah yang kekal selama-lamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat, silahkan duduk kembali. Sebagai nats pembimbing terambil dari Mazmur 118 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah nats pembimbing bagi kita. Setiamu Tuhanku, tiada bertara, di kala suka
Sebab Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Jemaat sekalian, saya undang kita semua datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang telah mati dan bangkit, Allah yang sudah memikul dan menanggung segala kelemahan dan penyakit kami. Kami sangat bersyukur jikalau pada saat-saat ini Tuhan memberikan kesempatan dan waktu untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Kami boleh datang untuk mengaku segala kegagalan, kelemahan, salah, dan dosa kami. Sebagai orang yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau tebus, dan Engkau selamatkan, kami tidak lepas daripada kegagalan secara rohani, baik di dalam kekhawatiran, di dalam keraguan-raguan, di dalam kebimbangan untuk percaya kepadamu. Kami sering tidak setia dan tidak mengandalkan Tuhan. Bapa, kami sebagai hamba Tuhan, sebagai para penatua, sebagai kepala-kepala rumah tangga, sebagai istri dan anak-anak, kami datang menyembah nama-Mu, mengaku segala salah dan dosa kami, baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai anggota-anggota rumah tangga. Terima kasih Bapa, kami percayakan kebenaran firman-Mu. Jikalau kamu mengaku dosamu, Ia adalah Allah yang setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala kejahatan-kejahatan. Kami datang Bapa, kami berdoa kepadamu. Di dalam Yesus Kristus, Putra-Mu yang telah mati dan menebus dosa kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Demikianlah berita anugerah bagi kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian menyambut berita anugerah yang sudah disampaikan kepada kita. Dan di bawah tema hari ini, perjumpaan yang mengubah hidup. Biarlah kita bersama-sama menaikkan pujian Sejak Ku Terima Yesus. Karena ketika kita menerima Yesus, ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Perjumpaan itu membuat hidup kita semakin berarti. Sejak Ku Terima Yesus. Hidupku berubah, ajaiblah kuasanya. Sejak ku terima Yesus, ada terang dalam hidup dan pengharapan. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima dengan sukacita sekarang ku hidup dengan pengharapan. Sejak ku terima Yesus, hilang kebimbangan jadi keteguhan. Sejak ku terima
Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Hari kebangkitan Kristus adalah hari yang terbesar yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Ini memang merupakan dasar kegembiraan dan sukacita kita sebagai orang-orang percaya. Karena Tuhan membuat hidup kita penuh dengan kepastian. Untuk itu mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Sekarang hidupku penuh dengan kepastian sejak aku menerima Yesus. Sekarang hidupku penuh kepastian sejak ku terima Yesus. Akhirnya tersedia hidup yang kekal sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita di hatiku sejak ku terima Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Sejak kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita, kita boleh mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan biarlah hidup kita juga boleh seperti rusa yang terus merindukan air, belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Nya, mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, ya Tuhan, demikianlah hati kami merindukan Engkau. Seperti rusa merindukan air, begitu
Mari kita kembali mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa di surga, kami percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, baik di rumah-rumah kami, di tempat-tempat kami, dimanapun kami berada, Tuhan, Roh Kudus-Mu berkarya, memimpin, mengingatkan, menghibur, menggembalakan, supaya kami dikuatkan, diteguhkan di dalam panggilan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami mohon Tuhan menyertai pemberitaan firman Tuhan. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35 dengan tema perjumpaan yang mengubahkan hidup. Pada hari itu ada 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukaran pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan sementara beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami,
sebab hari telah menjelang malam dan matahari terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu dia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, perjumpaan yang mengubahkan hidup. Yesus adalah pribadi yang mempunyai misi. Itulah tema dari Injil Lukas. Misinya adalah pesan bagi orang yang membaca dan mendengarnya, yang miskin secara rohani, mereka buta, mereka terikat, dan mereka remuk hati dan putus asa. Pesan Yesus menjanjikan bahwa yang buta akan melihat, yang terikat akan bebas, yang terluka dan putus asa akan sembuh. Itulah pendekatan Lukas terhadap misi dan pelayanan Yesus Sang Mesias. Saudara-saudara sekalian, kalau kita buka Lukas pasal 4, Yesus memproklamasikan misinya yang disebut sebagai pernyataan Nazaret. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu dia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pasal 5 kita melihat Yesus membuktikan misinya. Dan pasal-pasal selanjutnya Yesus mempraktekkan dalam sepanjang Injil Lukas tentang misinya. Saudara-saudara sekalian, dalam Injil Lukas Yesus selalu mengajak kita sebagai gereja yang sudah berjumpa dengan Yesus untuk menjalankan misinya, untuk menjadi rekan sekerja dalam misinya. Karena dalam kehidupan kita terus dikelilingi oleh orang-orang yang buta, orang-orang yang terikat, dan orang-orang yang putus asa. Kehidupan kita akan tersinggungan atau bersinggungan dengan orang-orang yang demikian. Yesus mau melakukan pernyataan Nazaret ini di dalam tubuhnya, yaitu gereja kita, dan untuk melakukannya. Yesus mau untuk merekrut kita menjalankan misinya. Tema yang penting yang kedua adalah bagi orang yang terlibat di dalam misinya, pelayanan ini akan mendatangkan sukacita. Kalau kita baca dan kita telusuri, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani, memberikan nyawanya. Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Melalui kematian datanglah kehidupan. Melalui pelayanan datanglah kebesaran. Dan dengan mengorbankan hidup, manusia akan memperoleh kehidupan yang sesungguhnya.
kalau ada orang berdosa, berbalik dan bertobat, akan mendatangkan sukacita. Malaikat bersorak, sorga pun bersorak. Itu yang dikatakan oleh Injil Lukas. Sehingga saudara yang kekasih, pelayanan harus membuahkan sukacita. Karena ada pertambahan dan ada pertumbuhan. Begitu banyak ilustrasi yang Lukas katakan dan ceritakan. Anak yang hilang. Ada satu sukacita karena anakku yang mati hidup kembali. Bagaimana seorang yang menemukan dirham yang hilang, dia bersukacita. Ada seorang gembala yang menemukan domba yang hilang. Lukas selalu menekankan sukacita ketika kita menemukan yang terhilang. Inilah tema yang penting di dalam Injil Lukas. Untuk memenuhi misi itu, saudara-saudara, anak manusia harus menderita, harus mati. Tetapi dia juga pada hari yang ketiga akan bangkit. Dan ini dikatakan berulang-ulang kali sebagai penggenapan apa yang dikatakan kitab suci. Saudara, peristiwa kebangkitan adalah rentetan peristiwa penting yang harus digenapi. Kebangkitan penting karena itu berdasarkan kitab suci. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sia iman dan kepercayaan kita. Kita adalah orang yang paling malang kalau kita menaruh harapan kepada Yesus yang mati. Tetapi yang benar adalah Kristus bangkit. Saudara, kebangkitan dicatat oleh sejarawan Tacitus maupun Yosefus yang hidup sezaman Kristus. Dan kebangkitan disaksikan kurang lebih 500 orang yang menjadi saksi kebangkitannya. Yesus bangkit. Sukacita kebangkitan adalah membuktikan, melahirkan misi, melahirkan gereja, melahirkan kehidupan gereja sampai hari ini, saudara yang kekasih. Tanpa kebangkitan, gereja dan misi tidak akan hadir. Tetapi saudara yang kekasih, pada waktu kita melihat peristiwa kebangkitan, diwarnai dengan keraguan, ketidakpercayaan, kebingungan. Saudara, di kalangan imam-imam Yahudi memang mereka tidak percaya kebangkitan. Ada paham doketeisme, juga tidak percaya tentang kebangkitan. Yesus adanya bayangan saja. Yang lebih parah, saudara yang kekasih, para rasul yang selama ini bersama dengan Yesus, mereka menganggap kebangkitan suatu keanehan. Rasul-rasul tidak percaya. Petrus berkata itu perempuan itu perkataannya tidak bisa dipercaya. Thomas katakan, aku yang kalau belum melihat tangannya dan melihat lambungnya dan aku mencucukkannya, aku tidak percaya. Dan begitu banyak rasul-rasul yang lain bingung dengan peristiwa kebangkitan. Saudara yang kekasih, kepercayaan kebangkitan dimulai dari perempuan-perempuan. Kalau bahasa Banyumasan, dalam film Banyumasan dikatakan wadon-wadon. Mereka yang dengan tulus pergi ke kubur, mereka yang menjadi saksi pertama Yesus bangkit. Saudara yang kekasih, malaikat itu berkata, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mengapa kamu mencari Yesus yang hidup dari antara yang mati? Perempuan-perempuan yang percaya bahwa Yesus telah bangkit. Kita akan melihat satu poin yang penting dari bacaan kita adalah 2 murid yang ke Emmaus. Satu bernama Kleopas, satu lagi
diperkirakan adalah Lukas sendiri, saudara yang kekasih. Saudara, kalau kita melihat dari percakapan mereka mempunyai kekecewaan yang amat dalam. Mereka kehilangan arah hidup. Karena Yesus yang dia harapkan menjadi Mesias mati. Saudara, kalau kita lihat kekecewaan ini sungguh mengganggu dan berbahaya bagi kehidupan imannya. Mereka sedang putus asa. Bahkan kalau kita lihat kualitas kekecewaannya, sudah bisa dilihat dari wajahnya yang muram. Siapapun juga, kalau wajahnya menjadi muram, itu tanda bahwa dia adalah kecewa. Pikirannya terbawa oleh rasa takut, takut gagal, takut sakit hati, takut rasa malu, dan sebagainya. Yang aneh, saudara, ketidaksanggupan Kleopas mengenali kehadiran gurunya yang sudah bangkit, yang jelas-jelas berada di sampingnya selama perjalanan 12 km. Aneh, tapi nyata. Dari itulah hati mereka kecewa dan mereka tidak bisa mengenali hadirat dan pertolongan Tuhan. Tidak bisa mendengar suara Tuhan. Bingung di dalam berdoa. Tidak tahu mana suara Tuhan, suara teman maupun suara kawan. Alkitab mencatat ada selubung yang menyelimuti mata mereka. Bukan katarak, saudara. Tetapi Kleopas tidak bisa mengenali Yesus dan suara Yesus. Karena mereka sudah terbawa kepada kekecewaan yang mendalam. Saudara, sangat bahaya sekali dalam kehidupan rohani kalau kita diwarnai dengan kekecewaan. Orang bisa tidak percaya kepada Tuhan. Orang bisa meninggalkan Tuhan karena kekecewaan. Saudara-saudara yang kekasih, mungkin juga orang yang kecewa akan bosan dengan hidupnya. Saudara, kalau model orang percaya seperti ini, bagaimana dia akan menjadi saksi yang baik? Kalau orang Kristen tidak bisa menunjukkan sukacita hidup kekristenannya, bagaimana dia bisa menunjukkan dan bisa menarik orang kepada Tuhan? Karena itu, saudara-saudara, Kleopas menjadi target kebangkitan Yesus untuk menemuinya. Sekali lagi, saudara, tema Lukas, pencari dan menyelamatkan yang hilang. Kleopas hampir terhilang. Saudara-saudara, itulah sebabnya Kleopas menjadi target pertama yang dijumpai Yesus setelah kebangkitan. Ia dengan sengaja menemuinya, memulihkan harapan hidupnya. Karena hanya orang yang memiliki harapan yang bisa memiliki gairah kehidupan. Harapan yang sekarat membuat hidup jadi berat. Bagaimana dengan harapan hidup kita saat ini? Mari saudara, kita merenungkan iman, kepercayaan, dan kemuraman Kleopas. Apa yang sedang terjadi dengan dunia hari ini? Kita sedang diuji dengan virus Corona-19. Membuat manusia dan dunia hilang harapan. Sampai kapan? Apa bisa disembuhkan? Gereja juga mengalami kehilangan persekutuan karena distancing. Tapi bersyukur ada live streaming, saudara. Kadang-kadang ini menjadi satu ujian yang membuat manusia ragu. Tapi ada juga yang membuat manusia malah rajin berdoa dan mencari Tuhan. Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan memposisikan dirinya sebagai Thomas, Petrus maupun Kleopas. Ada yang terlalu percaya, ada yang tidak percaya. Saudara, bayangkan bagaimana kalau dunia kehilangan harapan. Bagaimana kalau gereja kehilangan harapan yang dialami seperti murid-murid pada saat itu? Jawabannya adalah kebangkitan dan perjumpaan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, para penulis Injil menyatakan Yesus adalah Mesias, Yesus adalah penyelamat,
Dia yang telah memikul kelemahan-kelemahan kita. Dia langsung menanggung penyakit-penyakit kita. Banyak orang-orang yang datang kepada Yesus. Mereka yang kerasukan setan, mereka yang sakit, dengan sepatah kata Yesus mengusir dan Yesus menyembuhkan. Baik itu Matius, baik itu Markus, Lukas, Yohanes menulis dan menunjukkan betapa Yesus adalah Mesias, juru selamat dunia. Saudara-saudara yang kekasih, perjumpaan Yesus dengan Kleopas mengubahkan hidupnya dengan satu sukacita. Bagaimana dengan gereja kita? Saudara-saudara, apakah kita takluk dengan situasi dan keadaan ini? Puji Tuhan, saudara yang kekasih, gereja kita walaupun menghadapi situasi pandemi COVID-19, dalam kesunyian, gereja tetap melakukan misinya. Nanti saudara bisa melihat tayangan-tayangan apa yang sudah dilakukan gereja Kristus Ketapang. Gereja kita tetap dipelihara Tuhan di tengah-tengah pandemi misinya. Pandemi corona maksud saya. Gereja tetap berdoa. Gereja tetap mengadakan kepedulian terhadap mereka yang terkena masalah kehidupan. Saudara yang kekasih, gereja juga menyapa melalui distrik-distrik, mencari dan menyapa jemaat. Oleh karena situasi ini betapa kita perlu, saudara yang kekasih, kita bertumbuh, kita sehati, kita berdoa supaya Tuhan yang bekerja di tengah-tengah keadaan ini. Kita lebih sungguh-sungguh bersehati berdoa di tengah-tengah keluarga kita. Kita mengalami kebangunan yang baru melalui peristiwa ini. Saudara, faith at home. Bagaimana iman itu harus bertumbuh. Itulah yang terus digerakkan dan dilakukan oleh gereja kita. Saudara-saudara, kematian dan kebangkitan mengubahkan banyak orang yang tidak percaya menjadi percaya. Yesus menegur mereka dengan keras. Betapa lambannya hatimu, hai orang-orang bodoh. Sebenarnya apa dikatakan kitab suci sudah jelas. Saudara, yang menarik, pada waktu dia berjumpa dengan Kleopas, dia tidak menunjukkan tangan yang berlubang paku. Tapi Yesus mengarahkan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Apa yang dikatakan oleh para nabi, Alkitab. Saudara, Yesus tidak menunjukkan kuasa mujizatnya. Tapi Yesus menunjukkan tentang kehebatan, kuasa, firman Tuhan. Bukan mujizat, tetapi firman Tuhan. Saudara, orang Israel terlalu banyak melihat mujizat, tapi mereka tidak masuk tanah perjanjian. Oleh karena itu mujizat tidak mendorong kita atau membawa satu untuk kita bisa terus percaya kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan, Yesus mengajarkan di tengah-tengah perjumpaan itu, mengajarkan firman Tuhan. Betapa pentingnya di dalam situasi saat ini firman Tuhan mulai diajarkan di dalam rumah tangga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita. Betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kleopas mengalami sukacita pada waktu dia melihat dan Yesus menjelaskan firman Tuhan. Bukan tangan yang berlubang paku, tetapi firman Tuhan. Saudara-saudara kasih, kamu sudah menerima roh yang memimpin kamu, yang tidak membuat kamu menjadi takut, tapi roh yang mendatangkan sukacita. Ada pengharapan baru yang berubah menjadi sukacita. Suatu hari, saudara, tokoh reformasi Martin Luther mengalami depresi. Mungkin dia bengang-bengong, mungkin dia juga melihat kehidupan kok kayak buntu di tengah-tengah tekanan
aturan gereja dan penganiayaan gereja pada waktu itu. Luther sempat depresi. Saudara-saudara, apa yang dilakukan istrinya? Katharina von Bora. Kemudian dia datang kepada Luther. Dia mengganti bajunya. Dia berganti dengan baju berkabung. Dan Luther bertanya, siapa yang mati? Dan Katharina menjawab, Tuhanmu sudah mati. Mungkin bahasa kita enak aja lu, ya. Tuhanku hidup. Tapi kenapa kamu depresi? Kenapa kamu kehilangan harapan? Saudara, melalui teguran Catherine von Bora ini, saudara-saudara, Luther bangkit lagi, semangat lagi. Saudara-saudara, hadapi realita. Jangan berdebat. Mari bersandar kepada Kristus dan firman-Nya. Kristus sudah bangkit. Yesus sudah membawa satu perjumpaan yang baru bagi kita gerejanya. Harus ada satu semangat yang baru untuk kita terlibat di tengah-tengah gerejanya. Tanpa kebangkitan tidak ada perjumpaan. Perjumpaan dengan Kristus yang bangkit akan mendatangkan sukacita dan perubahan hidup. Sukacita kita akan bertumbuh jika kita bertekun dalam membaca kitab suci, terlibat dalam praktek misi Kristus, GKK et Mission. Kita membebaskan yang buta, membebaskan yang terikat, membebaskan yang putus asa, menyembuhkan yang sakit dan menolong yang lemah. Itu loh visi yang Tuhan mau bagi kita. Tuhan selalu hadir menyertai setiap kehidupan anak-anaknya yang terlibat dalam misinya. Dia tidak membiarkan anak-anaknya seperti yatim piatu, tapi dengan rohnya dia akan menyertai kita. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Saudara-saudara, di manakah perjalanan rohani kita saat ini? Pada waktu Yesus merekrut Petrus, melihat mujizat karena ikan terlalu banyak, Petrus berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Jangan aku Tuhan, aku gak bisa, kata Petrus. Tapi Yesus katakan, kamu bisa. Saya bisa. Yang jadi nelayan bukan kamu, Petrus. Yang menjadi nelayan adalah aku. Yang tahu ikan banyak dan ikan bisa ditangkap adalah aku. Asal aku di dalam perahumu. Musa Tuhan pakai bukan karena dia hebat, tapi karena kuasa Tuhan yang hebat untuk melepaskan umatnya dari tanah Mesir. Bagaimana perjumpaan kita dengan Kristus? Saudara, dapatkah kita dalam kehidupan rohani kita hanya sebatas oleh Kristus? Mengikut Kristus hanya demi perahu, supaya banyak ikan, banyak berkat. Atau dalam Kristus, melibatkan Kristus dalam rencana-rencana kehidupan. Atau bagi Kristus, bukan menanya apa yang Yesus mau kerjakan, tetapi apa yang Anda mau lakukan bagi Kristus. Itulah saudara yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya kita mau melakukan apa yang Kristus mau lakukan. Saudara-saudara, Charles Thomas Studd, C.T. Studd, pendiri Wake Mission. Dia punya satu semboyan. Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan dan mati bagi saya, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang dapat saya persembahkan kepadanya. Dia seorang anak dari mantan pengusaha kaya, Edward Studd. Dia adalah seorang mahasiswa cerdas dan pemain softball andalan di kampusnya. Dia berhak menerima warisan ayah yang begitu banyak. Tapi pada waktu dia berjumpa dan menerima Kristus dan percaya kepada Kristus melalui pelayanan di El Moody, dia memberikan warisan kekayaannya kepada Moody.
kepada George Muller, bahkan kurang lebih 15.000 dia berikan untuk menunjang pelayanan lain. Saudara-saudara, sebelum menikah, dia serahkan sisa uangnya sebagai mas kawin bagi istrinya. Tapi istrinya sudah tidak mau kalah. Dia bertanya kepada City Star, Charlie, apa yang diperintahkan Yesus kepada pengusaha kaya itu? Jualah segala milikmu. Saudara, apa yang mereka lakukan? Saudara, dia memberikan seluruh kekayaannya untuk Tuhan. Kalau zaman sekarang ada orang begitu, saudara, pasti bilang sinting, gila. Orang ini gak mau memikirkan hidupnya. Tapi itulah City Star, saudara yang kekasih. Mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan harta kekayaannya, dengan berbagai bahaya dan kesukaran. City Star mempertaruhkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Sampai akhir hayatnya, Juli 1931, di Malaga, dia meninggal. Ke rumah Bapa yang dikasihnya, dilayaninya dengan penuh kesetiaan. Dan perkataan terakhirnya, haleluya. Saudara, apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Setelah kita berjumpa dengan Kristus, apa yang kita banggakan? Kita tidak ada apa-apanya. Mari saudara yang kekasih, biar perjumpaan kita dengan Kristus mengubah cara pandang hidup kita, orientasi di dalam mengikut Tuhan, dan kita juga mau menteladani seperti City Star, mempersembahkan hidup, harta dan benda bagi Kristus. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita mengambil saat teduh dan kita berdoa. Dalam suasana dunia yang kehilangan pengharapan, kiranya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah anak-anak kami, supaya kami terpanggil, supaya kami terlibat, dan kami masuk di dalam pergerakan misi penyelamatan Allah bagi dunia ini. Tuhan, Kau memberkati kami, menopang kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita mensyukuri firman Tuhan pada hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman kita. Dan mari kita juga bersama-sama secara simbolis meletakkan tangan kita di dada. Dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita pada hari ini. Persembahan syukur didasarkan atas ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat 12-14. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.
Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kita melalui transfer ke rekening bank BCA dan BNI atas nama Gereja Kristus. Tetapi bagi Bapak Ibu yang tidak dapat melakukan transfer, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan itu di rumah masing-masing. Bapak Ibu dapat mengumpulkan persembahan di dalam amplop ataupun di suatu tempat tertentu. Dan nanti saatnya pada saat kita boleh kembali bersama-sama lagi beribadah di gereja Tuhan, Bapak Ibu bisa membawanya ke gereja dan mempersembahkan persembahan yang sudah dikumpulkan. Tetapi bagi Bapak Ibu yang akan melakukan transfer, saya akan membacakan 2 buah rekening atas nama Gereja Kristus, baik Bank BCA maupun Bank BNI. Nomor account BCA 012 318 0434, BCA 012 318 0434, dan account BNI 001 828 5011, 001 828 5011. Dan biarlah kita memberikan persembahan kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati semua persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau telah mati dan menebus kami. Engkau telah membeli kami dengan harga yang lunas dibayar. Biarlah semua apa yang kami kumpulkan dan kami berikan, baik itu kecil maupun besar, bahkan seluruh hidup kami yang kami persembahkan kepada Tuhan, sungguh memuliakan nama Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan sebagai ibadah yang sejati dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa pada kesempatan yang indah ini juga. Kami mau menaikkan doa-doa dan permohonan kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang selalu menyendingkan telingamu kepada kami yang berseru kepada minta tolong. Tuhan, di tengah situasi yang ketidak ada harapan ini, biarlah nama Yesus tetap dimuliakan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Yesus ada penghiburan, ada kesembuhan, ada pertolongan. Tuhan, kami berdoa, biarlah situasi ini juga membawa satu perubahan, supaya Engkau Tuhan ditinggikan. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, yang tengah-tengah mengatasi segala masalah penyakit corona ini. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk, yang mengatur, yang memimpin. Biarlah Tuhan kasih dan terang-Mu juga bersinar atas mereka, terutama Menteri Kesehatan, Menteri Kemaritiman, dan juga menteri-menteri yang lain. Kami minta anugerah Tuhan, Tuhan berikan, supaya sungguh Tuhan, masalah pandemi corona ini bisa diselesaikan di tengah-tengah bangsa kami. Bapa, Engkau mengasihani, dan kami percayakan janji-Mu, bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, dan setiap orang yang percaya ditinggalkan Tuhan. Biarlah kami juga terus belajar bersabar, bertekun, menanti janji Tuhan. Kami berdoa, kalau mereka saat ini kehilangan pekerjaan, Tuhan tolonglah mereka. Mungkin mereka juga ada kekurangan, biarlah Tuhan juga menolong mereka, melalui kunjungan pelawatan, ini juga boleh membantu dan menolong, meringankan beban mereka. Kami juga berdoa yang berusaha, yang berbisnis, bahkan mereka juga mungkin banyak menghadapi tantangan-tantangan ekonomi saat ini. Bapa, Tuhan, Kau memberikan pertolongan bagi kami. Hiburkanlah, kuatkanlah, dan berikan jalan keluar bagi setiap jemaat-Mu. Pada hari ini jikalau kami mendengar firman-Mu, pada hari ini jikalau kami juga bertekuk lutut di hadapan-Mu, bersama-sama berdoa syafaat, Tuhan dengarkanlah doa kami. Kalau ada jemaat-Mu yang lemah dan sakit,
biarlah Tuhan juga memberi kesembuhan bagi mereka. Terima kasih, kami menyerahkan semua pergumulan Gereja Kristus Ketapang di dalam berkat dan kasih Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing, anak-anak kami yang sekolah, anak-anak kami yang kuliah, mereka juga mempunyai masa-masa depan, biarlah Tuhan yang mengatur, memimpin mereka. Terima kasih pos-pos yang ada di Gereja Kristus Ketapang, dari Cipanas, Cibubur, Kelapa Gading, Taman Kembangan, bahkan juga Bandara Soekarno-Hatta, Duta Gaden, Gading Serpong. Tuhan peliharakan semua jemaat-Mu Tuhan yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan juga di tengah-tengah dunia ini. Kami rindu pada waktu kami bersama-sama berdoa, Tuhan Kau melihat, mendengar, dan menjawab kami. Biarlah misi dan pekerjaan-Mu terus boleh berjalan melalui Gereja Kristus Ketapang. Sempurnakanlah doa kami dan permohonan kami, sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, biarlah tema yang sudah sama-sama kita renungkan di hari ini, perjumpaan yang mengubah hidup, itu boleh sungguh mengubahkan hidup kita, mengubah cara pandang kita ketika kita mengikut Tuhan, tetapi lebih daripada itu, juga membuat kita semakin hari semakin hidup takut akan Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan bersama-sama menutup ibadah ini dengan menyanyikan satu buah pujian, Things Are Different Now, Aku Berubah. Biarlah perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Things are different now. Something happened to me when I gave my heart to Jesus. Things are different now. I was changed, it must be, when I gave my heart to Him. Things I loved before have passed away. Things I love far more have come to stay. Things are different now. Something happened that day when I gave my heart to Him. Aku berubah. Aku berubah. Sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah. Sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap. Yang lebih baik aku dapat. Aku berubah. Sungguh ku berubah. Waktuku serahkan yang ku kasihi. Yang ku kasihi kini lenyap. Yang lebih baik aku dapat. Aku berubah. Sungguh ku berubah. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan, maka hidupmu akan berbahagia dan diberkati Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dimanapun
Tuhan menempatkan kita. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada pengasih, Roh Kudus mengiyakan, berkuasa dan Sekolah minggu ketapang, rumahku dan rumahmu, belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus. Saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini. Yes! Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Oke, shalom semuanya adik-adik di rumah. Nah, hari ini jangan bosen-bosen ya. Kita tetap ketemu lagi di ibadah online Gereja Kristus Ketapang, baik yang di pusat maupun yang di pos. Kita mau siap-siap ibadah hari ini. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kasih sikap yang terbaik buat Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk anugerah Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau kembali berkumpul, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami.
Tuhan, pimpin ibadah kami hari ini, ibadah bersama-sama dengan teman-teman kami di rumahnya masing-masing. Tuhan pimpin agar ibadah ini boleh memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Oke, nah sekarang tadi kita udah berdoa ya. Sekarang tetap jangan bosan-bosan, walaupun kita masih ada di rumah masing-masing untuk ibadah, kita tetap mau puji Tuhan, kita mau kasih Tuhan yang terbaik. Sekarang Ibu mau ajak kalian nih untuk sama-sama nyanyi I will sing for Jesus. Tapi jangan cuma duduk aja, kita mau sama-sama bangkit berdiri ya. Kita mau bergerak. Bergeraknya dengan siapa? No, di belakang sudah ada guru-guru yang akan membantu. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu I will sing for Jesus. Semua udah bersemangat kan? Nah sekarang kita tetap harus katakan puji Tuhan, haleluya. Tuhan hadir di tengah kita, Tuhan selalu ada buat kita ya. Jangan lupa, jangan bosan-bosan kita mau ibadah sama Tuhan. Sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah kalian harus siap-siap. Kalau dengar firman Tuhan kira-kira harus bagaimana ya sikapnya? Apa kamu harus lari-lari? Apa harus gimana ya, tidur-tidur? No ya, kita sama-sama duduk diam, duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita buka telinga kita, tutup mulutnya. Nah kita mau siap-siap dengar firman Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan satu lagu, yaitu Firman Tuhan Ku Dengar. Pasti semua sudah tahu ya. Yuk mari sama-sama kan kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Selamat pagi adik-adik semua. Gak kerasa loh kita udah 6 minggu bersama-sama mengikuti sekolah minggu secara online. Kalian hebat loh semuanya, tetap stay at home, sekolah di rumah, sekolah minggu di rumah. Wah kalian hebat karena kalian berarti ikut serta dalam membantu memutus wabah
COVID-19 dari rumah. Dan itu namanya kalian udah membantu pemerintah loh. Hebat semuanya. Sebentar lagi Cici akan membawakan satu cerita dengan tema Ku Berikan Yang Terbaik. Nah, sebelum kita masuk dalam ceritanya, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Kalau sampai pada saat ini kami boleh stay at home, kami boleh sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk mengenal firman-Mu kembali. Tuhan sertai sekolah minggu ini, Tuhan sertai pembawaan cerita ini dari awal pertengahan hingga akhir, supaya kami boleh mengerti, memahami, juga melakukan apa yang baik dan benar di mata-Mu hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa dan ucapan syukur, haleluya, amin. Nah, seperti yang tadi Cici bilang, hari ini temanya adalah Ku Berikan Yang Terbaik. Nah, dari tema itu kita mau sama-sama baca Alkitab ya. Alkitabnya dari Markus. Yuk kita sama-sama baca Alkitabnya ya di rumah. Markus pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ke 9. Markus pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 9 ya. Cici bacakan ya semuanya. Nasnya berjudul Rencana untuk Membunuh Yesus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Kemudian masuk perikop lain selanjutnya, Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih bahkan, dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik bagiku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah, adik-adik, sebelumnya Ci mau tanya nih, di antara adik-adik ada nggak yang pernah kasih hadiah buat orang tua? Misalnya waktu mama ulang tahun, waktu papa ulang tahun, atau waktu hari orang tua, ada nggak yang pernah kasih hadiah? Wah, anak-anak yang baik pasti pernah memberikan sesuatu buat orang tua. Nah, ketika kita mau memberikan hadiah buat orang tua, pasti kita mau memberikan yang paling bagus, yang paling baik buat orang tua. Karena kita tahu bahwa orang tua kita sudah begitu mengasihi kita selama ini. Ketika kita kasih sesuatu yang paling baik, yang paling bagus buat orang tua, tentunya orang tua juga pasti akan senang menerimanya. Begitu juga dengan cerita yang akan Cici bahas pada hari ini. Ada seorang wanita yang memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan tentunya Yesus senang menerimanya. Kita masuk yuk ke dalam pembahasan cerita hari ini. Tapi sebelum masuk, Cici mau suap dulu nih. Cici mau memunculkan sesuatu. Tapi sama-sama hitung sama Cici ya. Kita hitung 1, 2, 3. Cici mau memunculkan sesuatu. Ya, di tangan Cici nanti muncul sesuatu loh. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Wah, apa ini? Ini sebenarnya minyak wangi atau parfum, tapi ada kaitannya sama cerita kita pada hari ini tentang perempuan yang meminyaki Yesus. Nah, waktu itu ada Simon si kusta yang mengadakan jamuan makan di rumahnya bersama dengan orang-orang dan juga termasuk Yesus. Nah, ketika sedang makan, tiba-tiba datanglah seorang wanita masuk bawa buli-buli pualam yang isinya minyak narwastu murni. Tapi memang mungkin bentuknya nggak seperti ini ya, buli-buli itu dari pualam, batu pualam yang bisa dipecahkan dan ada lehernya. Jadi waktu itu ada bentuk lehernya itu, di bagian leher yang dipecahkan
sengaja oleh wanita itu. Tujuannya adalah minyaknya mau dicurahkan kepada Yesus. Nah, dicurahkan tuh kepada Yesus sehingga satu ruangan itu semerbak harumnya. Tapi melihat hal tersebut, orang-orang yang datang ke jamuan makan di rumah Simon si kusta semuanya geram. Wah, itu minyak narwastu murni kalau dijual bisa lebih dari 300 dinar harganya. Lebih baik minyak narwastu itu daripada dicurahkan kepada Yesus, mendingan dijual dan uangnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Semuanya geram. Dasar pemborosan gitu. Semuanya bilang hal itu merupakan pemborosan. Namun Yesus melihat hal itu sebagai sesuatu yang baik karena mempersiapkan akan kematiannya. Jadi Yesus diminyaki untuk mempersiapkan akan kematian Yesus. Dan Yesus memandang hal itu sebagai sesuatu yang baik. Kenapa? Karena wanita itu sudah memberikan sesuatu yang terbaik yang bisa dia berikan. Bayangkan adik-adik, 300 dinar pada waktu itu, pada zaman Yesus itu adalah upah setahun yang dapat didapatkan oleh para pekerja pada waktu itu. Berbeda dengan orang-orang yang geram melihat perbuatan wanita itu, Yesus memandang hal itu sebagai sesuatu yang baik. Kenapa? Karena wanita itu sudah memberikan sesuatu yang terbaik yang bisa dia berikan kepada Yesus. Selain itu, meminyaki Yesus adalah sebagai satu simbol untuk persiapan bagi penguburannya. Nah, adik-adik bayangkan, wanita itu sudah menabung selama 1 tahun untuk membeli minyak narwastu murni untuk meminyaki Yesus. Artinya dia sudah memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan untuk Tuhan. Adik-adik, kira-kira apa ya yang bikin Maria tuh mau memberikan yang terbaik, memberikan 300 dinar, memberikan semua tabungannya selama 1 tahun untuk membeli minyak narwastu murni itu untuk meminyaki Yesus? Kira-kira apa ya? Ayo adik-adik, ada yang bisa jawab? Apa ya? Ayo, ada yang bisa jawab gak? Nah, betul jawaban kalian. Itu karena Maria begitu mengasihi Yesus. Dia begitu sayang sama Yesus sehingga dia mau memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan buat Tuhan. Kalau adik-adik ingat, beberapa waktu yang lalu kita sama-sama merayakan Paskah. Kita sama-sama merayakan Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sama-sama ingat lagi bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus begitu sayang sama kita sehingga rela mati, disalibkan buat menebus dosa kita. Oleh karena itu, Cici pada saat ini mau sama-sama ajak kita semua untuk mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tapi gimana ya caranya untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan? Mungkin saat ini adik-adik belum bisa memberikan uang dari hasil jerih payah karena adik-adik belum bekerja. Tapi nggak usah khawatir, kalian masih bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat talenta, lewat kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik. Misalnya, adik-adik ada yang bisa nyanyi, nyanyilah buat kemuliaan Tuhan. Adik-adik ada yang bisa nari, narilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun talenta, apapun kemampuan yang Tuhan sudah berikan buat kita, berikanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Selain itu, di tengah wabah COVID-19 yang sedang merajalela sekarang ini, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Caranya adalah dengan tetap di rumah, tetap setia sekolah minggu secara online, tetap setia belajar di rumah, meskipun gak ketemu teman-teman, meskipun gak di sekolah, tapi tetap rajin mengerjakan tugas di rumah. Itu adalah salah satu cara untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selain itu, adik-adik juga bisa berdoa, mendoakan pasien-pasien yang mungkin sekarang sudah terkena virus corona ataupun tim medis yang sedang berperang melawan virus itu dan menjaga pasien-pasien. Nah, sesuai tema kita, berikan yang terbaik. Cici mau ajak kita sama-sama untuk berjanji mau memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai di sini ya cerita sekolah minggu pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat ya, jangan kemana-mana, tetap taat sama orang tua, tetap takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, tadi kita udah dengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau kasih persembahan. Tapi persembahannya tidak seperti biasanya tuh kita masukin ke kantung persembahan. Kita kumpulkan melalui amplop ini dan kita akan berikan kepada guru-guru kita pada saat nanti kita akan beribadah di gereja lagi. Oke, jangan lupa. Yuk, sekarang kita mau nyanyikan satu lagu persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kita mau berdoa, kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih buat hari ini. Yuk kita sama-sama lipatkan tangan, kita mau berdoa sambil kita akan mendoakan buat teman-teman kita yang ada dimanapun mereka berada, buat guru-guru kita, buat semua orang. Dan kita mau ibadah kita hari ini mau kita tutup, jangan lupa kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini untuk pekerjaan tangan Tuhan di gereja kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Tuhan yang sudah memberikan rezeki buat mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa Tuhan buat kondisi bangsa kami yang saat ini Tuhan kami mengalami bencana, yaitu bencana ada sakit penyakit. Tuhan juga yang mau menyembuhkan, Tuhan yang mau memulihkan bangsa kami seperti sedia kala. Tuhan pimpin untuk pemimpin-pemimpin kami. Tuhan juga yang mau memberikan kebijaksanaan buat mereka di dalam mengambil keputusan. Tuhan juga yang mau memulihkan untuk setiap orang yang menderita penyakit ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap dokter, setiap suster, setiap orang-orang yang membantu untuk merawat yang sakit. Tuhan juga memberikan mereka kekuatan. Saat ini Tuhan, kami mau bersehati bersama-sama, kami mau mendoakan mereka untuk pemulihan bangsa ini. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mau mengakhiri ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan untuk kami. Kami akan kembali lagi ke gereja kami nanti Tuhan. Tuhan tolong agar kami boleh segera kembali ke gereja kami. Kami mau beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ingat ya anak-anak semua yang ada di rumah, buat mama, papa, oma, opa, mbak, semuanya yang ada di rumah, tetap stay safe and healthy. Ingat, Tuhan Yesus selalu memberkati kalian. Shalom, bye.